Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Wening Nalurita di podcast Negeri Demokrasi di program Pondasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, hari ini sahabat Bawaslu di part kedua kita akan membahas bagaimana Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya pencegahan dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang Mas Agus. Ya. Hari ini Mas Agus lah yang akan menemani sahabat Bawaslu sekalian dalam podcast hari ini ya Mas Agus ya, tentunya di part 2. Nah, sahabat Bawaslu, sebelum kita mulai perbincangan kali ini Mas Agus boleh ya kita kuis dulu ya. Boleh. Nah, sahabat Bawaslu, kita saksikan kuis bersama Mas Agus. Mas Agus, ini ada 5 kuis nanti yang kita akan mainkan ya. Oke. Nah, yang pertama nih. Deg-degan gak Mas Agus? Biasa aja. Biasa aja, wow. Nah, kuis yang pertama Mas Agus. Mitos atau fakta? Masyarakat hanya bisa memberikan informasi dugaan pelanggaran pemilu jika memiliki bukti yang lengkap dan sempurna. Mitos. Kenapa tuh Mas Agus? Karena masyarakat kalau memberikan informasi tidak harus membuka bukti, kecuali dia bentuknya laporan. Karena laporan itu datangnya ke Bawaslu, dia harus mengisi formulir dan melampirkan bukti-bukti. Tetapi kalau masyarakat hanya memberikan informasi saja, bisa melalui media sosial ya sahabat-sahabat, bisa melalui informasi ke teman-temannya gitu kan, ke Bawaslu, dengan informasi itu akan diterima oleh Bawaslu gitu. Jadi kalau tanpa bukti pun itu Bawaslu nanti akan mencari bukti tersebut. Itu hanya informasi saja, makanya mitos. Mitos gitu. ya. Oke, kita lanjut kuis yang kedua Mas Agus. Mitos atau fakta? Pencegahan pelanggaran pemilu lebih efektif daripada menindak pelanggaran itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan pencegahan itu berarti fakta gitu. Karena pencegahan itu paling efektif daripada melakukan penindakan. Karena Bawaslu selain melakukan pengawasan dan melakukan penindakan itu juga upayanya melakukan pencegahan. Artinya pencegahan itu lebih efektif. Ada istilah lebih baik mencegahi daripada mengobati. Nah, itu artinya kan mencegah itu secara preventif, itu istilahnya begitu, Mbak Wani. Iya. Yang ketiga Mas Agus, mitos atau fakta, sengketa pemilu hanya dapat terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kalau ini mitos, Mbak Wani. Kenapa tuh Mas? Jadi sengketa itu tidak terjadi hanya di tahapan pemungutan dan penghitungan. Sengketa juga ada di tahapan-tahapan lain, seperti sengketa di tahapan verifikasi partai politik. Sengketa itu kan ada 2, Mbak Wening. Kalau teman-teman nanti pahami juga, sahabat-sahabat Bawaslu, sengketa itu ada berkaitan dengan antar peserta pemilu, gitu, dan juga antar peserta dengan penyelenggara. Peserta dengan penyelenggara ini, pesertanya itu partai politik, penyelenggaranya itu KPU. Begitu. Tapi kalau peserta antar peserta itu biasanya terjadi di tahapan kampanye. Biasanya nih saya gambarkan contoh saja ya Mbak Wening, biar nanti sahabat-sahabat Bawaslu juga memahami, yang walaupun tidak ada kaitannya dengan masyarakat sahabat-sahabat, tetapi ini sebagai pengetahuan dia. Sengketa antar peserta itu misalkan ada peserta A gitu kan, partai A pasang baliho gitu. Nanti ada partai B datang pasang baliho juga, di depannya partai B. Nah, itu pasti ribut itu. Nah, karena keributan itulah menjadi sengketa antar peserta. Nah, itu nanti Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa tersebut. Itu Mbak Wening sebatas penjelasan pengetahuannya. Nah, menarik ini. Dari yang kuis ketiga ini nanti kita ulik lebih lanjut setelah kuis ini ya, Mas Agus ya. Oke. Yang keempat Mas Agus, mitos atau fakta, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran pemilu. Fakta kalau ini. Fakta ya. Kenapa tuh Mas? Karena memang partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam negara demokrasi. Nah, khususnya dalam negara demokrasi itu kan ada salah satu indikatornya pelaksanaan pemilu. Nah, dalam pelaksanaan pemilu pun partisipasi masyarakat itu penting gitu. Artinya masyarakat juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan, melakukan perbaikan kalau ada memang di dalam pelaksanaan pemilu ini terjadinya pelanggaran, terjadinya kecurangan, yang itu harus disampaikan kepada pihak
yang berwenang, yaitu lembaga Bawaslu gitu. Dalam hal misalkan terjadi kecurangan, pelanggaran, artinya partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi jalannya demokrasi ini berjalan dengan prinsip tadi, nanti jurdel dan luber gitu ya, gitu Mbak Uni. Oke, yang terakhir Mas Agus, mitos atau fakta, jika ada potensi pelanggaran, Bawaslu hanya bisa bekerja setelah pelanggaran tersebut benar-benar terjadi, Mas? Itu mitos. Mitos ya, kenapa? Karena Bawaslu bekerja bukan hanya kalau terjadi pelanggaran, tetapi sebelum terjadi pelanggaran itu ada namanya potensi-potensi pelanggaran. Nah, disinilah karena adanya potensi pelanggaran, Bawaslu bekerja. Apa pekerjaannya Bawaslu? Melakukan pemetaan pelanggaran tersebut. Dengan apa melakukan pemetaannya? Identifikasi. Misalkan ada pelanggaran tentang netralitas ASN. Nah, pemetaan terjadinya netralitas ASN ini kita berikan himbauan. Nah, adanya himbauan itulah di situ bekerjanya Bawaslu. Jadi Bawaslu tidak bekerja kalau adanya pelanggaran, tapi sebelum terjadinya pelanggaran itu juga kita melakukan pekerjaan, melakukan himbauan, melakukan pemetaan, termasuk berkoordinasi dengan lembaga, dalam hal ini BKD kalau terjadi potensi pelanggaran ASN tadi. Itu Mbak Uni. Wah, dari 5 kuis yang sudah saya berikan nih Mas ya, sudah kita mainkan hari ini, ternyata sangat informatif sekali ya Mas Agus bagi sahabat Bawaslu. Nah, sahabat Bawaslu, ini sangat menarik sekali dari 5 kuis yang sudah kita mainkan dengan bersama Mas Agus. Saat ini tentunya sahabat Bawaslu juga sedikit mendapat informasi yang sangat ini ya Mas Agus ya, ibaratnya sangat informatif sebagai ini ya. Gimana sih terjadinya kampanye tidak hanya terjadi sengketanya ya, tidak hanya terjadi antara peserta dengan peserta atau peserta dengan penyelenggara seperti itu. Mas Agus, bicara dengan tentang kampanye nih ya, kemarin kita mengulik ada 3 Mas Agus, kalau bisa flashback ya dari sebelumnya, upaya pencegahan dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan tahapan verifikasi parpol. Kemudian kemarin Mas Agus juga sudah menjelaskan terkait dengan pencalonan ya, betul. Tahapan pencalonan. Kemudian yang ketiga kemarin terkait dengan DPT ya Mas Agus ya. Nah, saat ini yang keempat Mas Agus, kita ingin membahas terkait tahapan kampanye. Nah, sedikit Mas Agus, tahapan kampanye ini kan seringkali menjadi tahapan yang paling dinamis. Nah, apa sih strategi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pencegahan? Oke, terima kasih Mbak Wening. Jadi begini sahabat-sahabat Bawaslu, tadi yang disampaikan Mbak Wening dalam tahapan-tahapan tadi memang setelah dilaksanakan tahapan pencalonan, selanjutnya tahapan kampanye. Artinya setelah ada calon peserta pemilu dalam hal ini partai politik dengan kalau pemilihan legislatif ya Mbak Wening itu ada anggota DPRD DPR Republik Indonesia tingkat pusat, DPR tingkat provinsi, DPR tingkat kabupaten kota gitu kan. Nah, itu sebagai peserta pemilu dalam hal pemilu legislatif itu akan melaksanakan tahapan kampanye. Karena memang di dalam peraturan dalam undang-undang pemilu itu kampanye ini menjadi hak peserta pemilu itu. Kenapa menjadi hak peserta pemilu? Di situ didefinisikan kampanye itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi misinya gitu kan, menyampaikan citra dirinya gitu untuk bagaimana meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu itu. Artinya gitu, ini haknya peserta pemilu dalam pelaksanaan kampanye tersebut gitu kan. Bagaimana kampanye ini menjadi salah satu instrumen peserta pemilu meyakinkan pemilih bahwa mereka lah yang paling baik gitu kan. Mereka lah yang paling diinginkan untuk dipilih. Jadi itu tahapan kampanye kenapa sangat krusial bagi peserta pemilu khususnya Mbak Wening gitu. Nah, Mas Agus, terkait dengan pelaksanaan kampanye, apakah ada rentang waktu pada masa tahapan kampanye itu, apakah ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara ya tentunya? Berapa lama sih Bang? Ya, kalau untuk ketentuan undang-undang diatur itu ada masa kampanyenya berbeda-beda gitu.
Kalau tidak salah hampir 2 bulan, hampir 2 bulan lebih. Kalau untuk pemilu yang undang-undang yang nomor 7 tahun 2017 gitu. Nah, kalau untuk pilkada dia berbeda lagi kampanyenya, nanti tahapan masa rentannya berbeda. Nah, karena untuk waktunya 2 bulan lebih lama, Mbak, gitu daripada yang pilkada. Sebetulnya pemilu lebih lama daripada pemilu legislatif ini, 2 bulan lebih. Nah, artinya peserta pemilu punya waktu untuk melakukan pelaksanaan kampanye ini dengan secara maksimal, gitu. Hak namanya kampanye ini adalah hak peserta pemilu untuk bagaimana meyakinkan pemilih gitu. Waktunya rentangnya yang semakin lama, dan itu juga sebetulnya menjadi tugas berat penyelenggara, gitu kan. Kenapa dibilang menjadi tugas berat penyelenggara kalau waktunya semakin lama? Iya. Artinya semakin juga banyak potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi. Nah, disitulah kita membuat identifikasi tadi, Mbak, gitu. Karena tadi waktunya lama, potensi pelanggarannya banyak. Ini menjadi potensi kita bagaimana membuat pencegahan yang secara efektif untuk jangka lama, kan gitu. Nah, dalam step by step juga ada langkah-langkah yang kita lakukan di Bawaslu. Ya, tadi melakukan identifikasi misalkan potensi terjadi pelanggaran tindak pidana. Kita urai dulu tindak pidana yang seperti apa, gitu kan. Di beberapa banyak hal kategori tindak pidana itu banyak pasalnya, Mbak, gitu. Jadi kita urai di tindak pidana kampanye itu yang berkaitan dengan pasal-pasal pelanggaran potensi kampanye. Nah, itu setelah kita uraikan, itu kita buat himbauan. Saya berikan contoh tadi kan yang di awal dengan kuis tadi, misalkan tentang terjadi potensi pelanggaran netralitas ASN. Artinya kita memberikan langkah pencegahannya, memberikan imbauan kepada Badan Kepegawaian Daerah bagaimana supaya untuk melakukan netralitas ASN ini dijalankan gitu, sebagai lembaga yang mengenawi ASN atau aparatur sipil negara ini untuk bagaimana supaya menjalankan netralitas gitu. Tetapi juga kita memberikan himbauan bukan hanya sekedar tertulis memberikan kepada BKD. Kita juga biasanya membuat edukasi gitu kan terhadap flyer-flyer bahwa netralitas itu penting gitu kan. Juga kalau di dalam ASN juga diatur kan bagaimana ketentuan netralitas itu memang dilarang gitu. Nah, itu juga sudah diatur ketentuan-ketentuannya. Itu yang menjadi langkah-langkah Bawaslu melakukan pencegahan preventif tadi supaya terjadi potensi pelanggaran netralitas gitu. Nah, selanjutnya selain potensi secara administratif netralitas ASN, Mbak, itu kan menjadi 2 langkah ya. ASN itu punya potensi secara administratif dia netralitas gitu, bisa disiplin. Kedua juga ada sanksi pidana gitu. Kenapa langkah himbauan ini penting kepada ASN gitu? Karena ada sanksi pidana gitu. Jadi misalkan ASN yang mendukung gitu kan salah satu calon gitu, itu bisa kena sanksi pidananya ada gitu, ketentuan pasalnya. Nah, itu juga yang harus diwaspadai oleh aparatur sipil negara terkait dengan sanksi pidana tersebut gitu, terhadap mendukung salah satu calon ya gitu. Kalau misalkan legislatif gitu, nah ini bisa ada sanksi pidananya gitu. Nah, ini yang juga harus diperhatikan kepada aparatur sipil negara terhadap pentingnya netralitas ASN itu. Jadi ada sanksi pidananya, juga ada sanksi administrasi disiplinnya gitu. Nah, ini yang memang kita waspadai tentang pencegahan imbauan. Ada juga imbauan-imbauan yang lain, Mbak, terhadap kampanye. Misalkan kan kampanye itu ada bentuknya gitu. Bentuknya itu banyak, ada pertemuan terbatas itu kan, ada pertemuan tertutup, ada kampanye akbar gitu, ada juga debat gitu, ada juga kampanye melalui media media sosial gitu kan, gitu, elektronik. Nah, itu bentuk-bentuk kampanye itu yang memang juga harus step by step kita memberikan identifikasi bagaimana memberikan imbauan, kita koordinasi terhadap setiap langkah-langkah kampanye tersebut. Contohnya misalkan kalau ada pertemuan terbatas gitu kan, itu kan ada surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kampanye gitu. Karena
kan kalau namanya surat pemberitahuan ini kan secara administratif kita punya potensi bahwa secara administratif pemberitahuan ini tidak nyampe ke pengawas gitu. Langkah kita apa kalau secara administratif tidak nyampe ke Bawaslu gitu pemberitahuan ini? Artinya kita harus berkoordinasi kan ke partai politik, menghimbau kalau ada kegiatan kampanye terbatas paling tidak harus memberitahukan minimal kalau secara administratif dan secara lisan gitu. Nah bisa saja kan Mbak secara administratif ditembuskan ke Bawaslu, tapi tidak tembus-tembus gitu kan. Nah tetapi kalau kita berkoordinasi ke partai politik dalam hal ini penyelenggara panitianya gitu, baik komunikasi dengan baik koordinasi, oh ini loh ada kampanye gitu. Karena kenapa? Dalam pelaksanaan kampanye harus diawasi Bawaslu, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang melanggar potensi-potensi tadi, ada potensi sanksi pidananya maupun sanksi administrasi. Ya, ini menjadi kalau ibarat kausal itu sebab akibat gitu. Kenapa dibilang sebab akibat? Potensinya ini yang perlu dipahami juga oleh partai politik, sahabat-sahabat Bawaslu. Bawaslu ini melakukan pencegahan, melakukan potensi pelanggaran, ini bagian dari bagaimana menjaga demokrasi ini berjalan dengan baik gitu. Kalau demokrasinya berjalan dengan baik, pemilu ini tidak ada kecurangan, itu menutupi langkah untuk ibaratkan orang punya niat jahat selanjutnya, itu tidak terjadi. Apa yang saya bilang sahabat-sahabat niat jahat selanjutnya, misalkan coba kalau misalkan pemilu dalam setiap tahapan prosesnya ada pelanggaran gitu kan, niat jahat selanjutnya apa? Di akhir pada saat sengketa akhir pemilu gitu kan, perselisihan gitu, itu menjadi bahan bukti bahwa oh dalam setiap proses ada pelanggaran gitu. Karena ada pelanggaran, pemilunya ini cacat gitu kan. Artinya ya kita berbicara bahwa karena pelaksanaannya ini cacat dari awal sampai akhir harus diulangi. Seberapa tenaga yang dihabiskan, seberapa anggaran yang dihabiskan gitu. Ya kan? Kalau misalkan di niat akhir kejahatan tadi ada kecurangan-kecurangan yang memang tadi terjadi masif tidak diawasi oleh Bawaslu, tidak dicegah Bawaslu, terjadi di sengketa hasil pemilihan akhir. Nah, kan artinya ini menjadi langkah penting juga oleh Bawaslu terhadap proses pelaksanaan pencegahannya terjadi potensi pelanggaran supaya nanti di akhir tidak terjadi orang punishment bahwa ini adalah pemilu yang cacat. Kan gitu. Itu yang harus diperhatikan sahabat-sahabat Bawaslu gitu. Nah, itu tadi terkait dengan waktu ya, Mas, waktu pelaksanaan kampanye, kemudian netralitas ASN ya dalam kampanye, salah satu contohnya. Nah ini Mas, adakah tempat-tempat yang dilarang saat melakukan kampanye, Mas? Oh ya, ini dalam kampanye, memang kalau kita bicara konteks kampanye ini Mbak Wuning menarik gitu. Menarik. Karena memang tadi salah satu hak peserta pemilu ini adalah untuk meyakinkan pemilu yaitu gaungnya di kampanye ini, yang secara ketentuan istilahnya punya legalitas hukum gitu kan, ya di dalam pelaksanaan kampanye ini. Bagaimana peserta pemilu itu memaksimalkan pelaksanaan kampanye. Nah di dalam fokus Bawaslu dalam hal ini pengawas yang juga punya titik fokus dalam pelaksanaan pengawasan kampanye. Salah satunya dalam ketentuan undang-undang ada tempat-tempat yang dilarang itu di dalam melakukan kampanye gitu. Di salah saat yaitu fasilitasi pemerintah gitu, kedua adalah fasilitasi pendidikan, ketiga adalah rumah ibadah gitu. Tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi sahabat-sahabat Bawaslu itu perlu dipahami dibatasi gitu. Kampanye di dalam melakukan kampanye dengan memfasilitasi pemerintah dengan pendidikan boleh, tetapi dibatasi hanya sekedar dialog gitu. Jadi di putusan Mahkamah Konstitusi sudah dibolehkan menggunakan fasilitasi pemerintah dan pendidikan, tetapi hanya dibatasi dialog. Tetapi dengan adanya spanduk, poster atau brosur yang nanti disebarkan di lembaga pendidikan, misalkan di kampus atau di sekolah-sekolah
gitu, atau di fasilitas pemerintah misalkan di kelurahan gitu kan. Nah itu dilarang. Nah yang dibolehkan tuh hanya di dialog. Misalkan ada caleg gitu mau melakukan dialog di balai kelurahan, itu diperbolehkan gitu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau dulu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh karena termasuk dilarang menggunakan fasilitasi pemerintah. Sekarang di balai kelurahan boleh gitu. Tetapi salah satu lagi syaratnya dengan izin yang pihak yang berwenang tadi. Pihak yang berwenang ini misalkan siapa yang mengizinkan balai kelurahan tadi untuk dilakukan dialog, misalkan untuk kampanye tadi. Tetapi dialog batasannya juga tidak ada baliho, tidak ada. Coba dialog seperti biasa gitu. Nah itu yang diperbolehkan batasannya. Nah ada yang dilarang juga di lain dua batasan fasilitasi pemerintah dan apa tadi fasilitasi pendidikan. Ada yang memang dilarang yaitu rumah ibadah itu karena menjaga rumah ibadah ini dianggap netral, tidak ternodai gitu karena secara agama kan tidak boleh dicampur baurkan dengan politik gitu kan. Artinya kenapa tidak boleh dilarang melakukan kampanye di rumah ibadah gitu. Nah, pertanyaannya gini Mbak Woni, apakah di pengalaman pemilu-pemilu dulu pernah terjadi kampanye di rumah ibadah? Nah, ini sebagai informasi aja sahabat-sahabat Bawaslu. Pernah kita melakukan penanganan gitu pada saat 2015-2020 gitu pilkada itu pelaksanaan pilkada karena dalam ketentuannya pilkada dengan pemilu itu hampir sama kalau dilarang rumah ibadah ya. Jadi ada salah satu kasus orang melakukan kampanye itu di rumah ibadah. Nah itu dilakukan penindakan, penanganan dan terjadi sanksi. Gitu. Di rumah pengampanye di rumah ibadah. Ini menjadi pemberitahuan aja kepada sahabat-sahabat Bawaslu. Itu Mbak Wani. Iya, ini terakhir Mas. Sedikit ini sangat-sangat ini ya. Ada penanganan pelanggaran di tempat ibadah. Ya. Nah, ini menarik. Misalkan nih Mas, ini di tempat ibadah melakukan semacam perkumpulan pengajian lah, tapi diselipin untuk bentuknya semacam ayo para jamaah dukung saya. Itu bagaimana tuh Mas? Nah, itu yang dikatakan tadi berkampanye berkampanye di rumah ibadah itu. Nah, kita lihat dulu kategori rumah ibadah ini kan bukan rumah ibadah kan banyak gitu kan. Misalkan kayak gereja, itu juga rumah ibadah gitu kan, pura gitu. Kalau muslim kan rumah ibadahnya masjid gitu kan, langgar kan banyak itu kategori rumah ibadah. Tetapi nanti jangan disalahartikan dan dimaknai gitu kan. Ada yang mohon maaf ya gitu. Ada yang rumah ibadah biasa gitu kan, tapi di tempat buat orang sholat gitu. Nanti itu kiranya rumah ibadah, padahal rumah biasa tempat tinggal gitu kan. Nah, nanti dibilang itu kan sering buat ibadah gitu, padahal rumah biasa, tetapi sering buat ibadah gitu. Nah nanti di situ terjadi kampanye bagaimana. Nah ini menjadi tafsir lagi gitu. Nah nanti yang menilai Bawaslu. Karena yang dilarang di kampanye di rumah ibadah itu setiap orang gitu, bukan peserta pemilunya gitu. Jadi setiap orang yang melakukan kampanye di rumah ibadah itu kena sanksinya, bukan peserta pemilunya saja, tetapi setiap orangnya gitu. Misalkan kena sanksinya ya kita bisa memberikan sanksi kepada partai politik atau memberikan sanksi kepada kepada partai politiknya gitu. Itu Mbak Wening. Nah, makasih ya Mas Agus ya. Sahabat Bawaslu, kalau kita membahas tahapan kampanye ini tidak cukup 1 jam ya sepertinya. Betul, Mas Agus ya. Nah mungkin kita akan lanjut di lain waktu ya sahabat Bawaslu di segmen-segmen berikutnya. Nah tentunya jangan lupa sahabat Bawaslu terus ikuti Pondasi Podcast Negeri Demokrasi di YouTube tentunya Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saya Wening Nalurita pamit undur diri. Terima kasih ya Mas Agus. Semoga nanti pasti ada 3 segmen lagi ya Mas Agus. Nah, nanti kita akan kembali lagi untuk membersamai sahabat Bawaslu sekalian. Nah, saya Wening Nalurita pamit undur diri dan terima kasih Mas Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bye-bye.